Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Siswa kelas 5, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama, siswa kelas 5 semuanya. Hebat! Iya. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu di ruangan ini lagi dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana doa kali ini Ibu minta dipimpin oleh Caroline. Silahkan maju ke depan. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Selanjutnya, seperti biasa, sebagai bentuk rasa nasionalis kita kepada bangsa Indonesia, alangkah lebih baiknya kita bersama menyanyikan lagu wajib nasional. Mau lagu apa nih? Iya, lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya. Kelas 5, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, konsen, tepuk 5. Iya, berarti sudah siap belajar? Iya, siap belajar, alhamdulillah. Hari ini, Ibu hari Jumat jadwalnya sudah beberapa minggu yang lalu kita lakukan. Kita sedang melaksanakan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Iya. Mau belajar lagi? Mau. Iya, hari ini Ibu akan menjelaskan sambungan dari pembelajaran mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, yaitu materinya hari ini tentang berpikir komputasional. Bisa kalian lihat di layar? Nah, berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, minggu yang lalu sudah Ibu jelaskan pengertian coding. Ada yang masih ingat coding? Apa coding artinya? Pemrograman. Pada intinya coding ini adalah cara kita memberikan perintah atau instruksi atau bahasa kita supaya sebuah program itu bisa berjalan atau dapat digunakan. Jadi coding ini cara kita memberikan instruksi dalam sebuah program. Lalu kecerdasan artifisial, ada yang ingat? Apa artinya? Apa yuk? Apa kecerdasan artifisial? AI, iya. Kalau bahasa kerennya sekarang tuh AI, atau dalam bahasa Inggrisnya tuh Artificial Intelligence, di mana AI ini banyak kita gunakan. AI ini adalah, bahasa Indonesia ini kecerdasan artifisial, bahasa Inggrisnya tadi AI tadi, itu adalah kecerdasan buatan yang menyerupai kecerdasan manusia. Contohnya, kayak kalian bertanya dengan apa? ChatGPT. ChatGPT bisa menjawab apa yang kita tanyakan. Terus ada lagi Meta AI, ada lagi Cici. Nah, biasanya kalian menggunakan apa? Cici. Nanya apa dengan Cici?
Soal. Nah, jadi sebenarnya kecerdasan artifisial ini sudah sangat membantu kita di dalam kehidupan sekarang. Nah, jadi capaian pembelajaran hari ini, siswa mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan pemecahan masalah secara sistematis, serta menuliskan instruksi logis dan terstruktur menggunakan sekumpulan kosakata dan simbol. Tujuannya, siswa mampu memahami prinsip berpikir komputasional. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah terfokus pada berpikir komputasional, di antaranya dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Jadi ini adalah prinsip dari si coding dan kecerdasan artifisial. Jadi jangan hanya bisa menggunakan Cici, jangan hanya bisa menggunakan ChatGPT misalnya, Cici, jawab soal kelas 5 tentang ini. Jangan hanya itu, tapi ada caranya bagaimana kita memberikan instruksi yang benar kepada si Cici itu supaya perintahnya jelas. Lalu siswa mampu menyelesaikan masalah sehari-hari secara sistematis. Kita kan dalam sehari-hari pasti ada masalah lah. Iya, contohnya nggak bisa ngerjakan soal. Masalah kalau Pajar? Nah, masalah. Siswa belajar menemukan pola dalam berbagai situasi agar dapat digunakan kembali. Jadi ada pola-pola yang sering kita temui. Apa itu berpikir komputasional? Nah, ini penting. Kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan apapun ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Nina, komputer Nina. Tidak bisa berjalan tanpa ada seseorang yang menggunakannya, ya kan? Memprogramkannya, menjalankannya. Bagaimana cara menghidupkannya, kita harus tahu. Jadi, teknik ilmu komputer. Berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Jadi, manusia mengerti, komputer pun mengerti bagaimana cara kita memberikan tadi instruksi. Instruksi itu bahasa yang lebih sederhananya perintah lah. Selanjutnya, nah ini yang perlu kita ingat. Hari ini pelajarannya ini, prinsip berpikir komputasional. Jadi, untuk menjalankan atau menggunakan coding dan kecerdasan artifisial itu, kita perlu mempunyai prinsip berpikir komputasional. Di mana prinsip berpikir komputasional itu ada 4 macam. Ada 4 prinsip. Yang pertama, dekomposisi atau pemecahan masalah. Memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ini. Pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Ibu baca yang bahasa Indonesianya aja lah, supaya kalian juga ingat. Pertama tadi apa? Dekomposisi. Kedua, pengenalan pola. Nah, pola ini adalah kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali. Contohnya nih, pengenalan pola. Misalnya rambut kalian panjang, pasti disuruh guru untuk memotong rambut. Begitupun seterusnya, kalau rambut kalian panjang pasti disuruh memotong rambut. Itu pola guru, sudah pikiran guru. Kalau rambut murid panjang, aturannya harus disuruh memotong rambut. Itu pola. Jadi kalian sudah tahu, kalau kalian kena hukum guru karena rambut panjang, kalian sudah tahu solusinya bagaimana. Yaitu apa? Dipotong rambutnya. Itu pola-polanya. Lalu ketiga, abstraksi. Menyaring informasi yang tidak relevan atau tidak terlalu penting itu jangan terlalu dipikirkan. Yang kita ambil adalah bagian yang pentingnya saja. Contohnya, aku adalah seorang nabi. Aku tugasnya untuk kaum muslimin. Muslim-muslimat misalnya. Aku dilahirkan dalam keadaan yatim. Nama ibuku adalah Aminah. Siapakah aku?
Nabi Muhammad. Nah, kalian sudah bisa menyaring informasi yang penting. Nama ibunya tadi siapa? Nah, ibunya Aminah. Dia lahir dalam keadaan yatim. Nah, berarti dia adalah Nabi Muhammad. Itu contohnya adalah menyaring informasi yang penting untuk menyelesaikan masalah. Lalu terakhir, dalam prinsip berpikir komputasional itu adalah berpikir algoritma, menyusun langkah-langkah atau instruksi ataupun prosedur untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Nah, ini adalah 4 prinsip berpikir komputasional penting dalam hidup kita, dalam diri kita menerapkan prinsip berpikir komputasional ini. Lah, yang pertama tadi dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. Kira-kira ingat? Selanjutnya, nah ini pendalamannya. Dekomposisi, memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Contohnya, jika kita ingin membuat sebuah pesta ulang tahun yang sempurna, apa saja yang harus disiapkan? Memilih tempat. Iya, apalagi? Terus? Nah, jadi hal-hal besar itu tidak akan mungkin terjadi tanpa ada hal-hal yang kecil yang dipikirkan. Jadi harus dipecah dulu jadi bagian-bagian yang kecil. Kenapa harus dekomposisi? Karena masalah besar bisa jadi lebih mudah dipahami. Masalah besar. Kita fokus menyelesaikan satu bagian dulu. Satu bagian selesai, baru ke bagian yang lain. Tidak bisa kita menyelesaikan semuanya sekaligus. Tidak bisa. Jadi pusing nanti kita. Makanya kita harus fokus pada satu masalah dulu. Satu bagian dulu. Dan hasil akhirnya pun jadi lebih rapi dan tersusun, terarah. Karena apa? Konsepnya sudah betul. Dia memikirkan dari hal yang kecil dulu, baru membuat jadi hal yang besar. Seperti kita menyusun puzzle. Tahu puzzle, Nina? Nah, kita menyelesaikannya dengan mengambil satu dulu. Baru kita cari pasangannya. Apakah bisa kita langsung, misalnya 5 langsung kita acak-acak di situ? Nggak bisa. Jadi ambil satu dulu, lalu cari pasangan yang mana, lalu ke bawah, sampai menjadi sebuah puzzle yang utuh. Nah, itu adalah dekomposisi. Selanjutnya, pengenalan pola. Mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali. Nah, pernah menggambar batik? Nah, polanya nih sama. Ini kan pola yang sama. Ini adalah pengenalan pola. Kalian nanti kalau ANBK sangat banyak pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Kalian harus paham dulu pola pertanyaannya seperti apa. Misalnya nih, contoh pengenalan pola nih. Yang ketiga adalah abstraksi. Menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Contohnya tadi sudah di awal dijelaskan. Lalu ada lagi contoh lain. Saat kita ingin menjelaskan cara memasak nasi. Bagaimana cara masak nasi? Berasnya dicuci dulu, baru dikasih air, baru dibuat ke dalam magicom. Itu adalah bagian yang penting. Dan jangan lupa
Mundur. Siap? Siap. Kalau aja salah nih bisa tabrakan ya. Jeruk. Oh. Apel. Jeruk. Contoh ketika tidak bisa menjalankan instruksi. Jadi paham? Nah, tepuk tangan dulu. Ada lagi? Kelompok ini misalnya betul-betul ini kelompok sini sangat ribut agak berjarak. Jadi dalam sebuah permainan tentu yang dipikirkan juga memakai konsep berpikir komputasional. Ya, komputasional bisa. Dari permainan botol tadi, terus jeruk dan apel, lalu ini juga ada misalnya ini kelompok dung. Ibu kasih nama ini kelompok dung. Dung. Kelompok ini pak. Kelompok ini ces. Perhatikan tangan ibu. Kalau ibu nunjuk ke kelompok sini, kalian bersuara dung. Kalau sini pak. Yang ini ces. Jadi ini adalah ice breaking yang bisa membuat kalian semua berpikir komputasional. Siap? Dan 1, 2, 3. Yang bersuara hanya kelompoknya saja, yang lain harus ikut. Nah, yang ibu tunjuk 1, 2, 3. Sekali aja ibu. Berarti kalau cuma sekali tangan ibu berarti baru 1 kali bersuara. 1, 2, 3. Ini kurang kompak. Kalau kalian kompak suaranya bagus. 1, 2, 3. Berarti kalian kurang fokus. Dan ibu sebagai pemrogramernya pun harus belajar. Ya sudah dia petalikan. Jadi itu adalah salah satu cara atau ice breaking di mana berpikir komputasional itu sangat penting. Kalau tidak tahu polanya, ketika ibu duduk sini dia nggak tahu aku harus bilang ces atau pak, dia bingung. Jadi yang dia keluarkan bukan suara yang benar. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus benar-benar berpikir komputasional agar kita bisa menjalankan coding dan memanfaatkan kecerdasan artifisial dengan benar. Wah.
Udah. Iya. Dari start ke kanan. Kanan dikit, kanan dikit. Kanan lagi. Up. Ke atas. Ke kiri. Ke atas. Ke kiri. Ke atas. Ke kanan. Dah. Ya, ada berapa huruf yang didapatkan? 9. Masa? Sebentar, tunggu. Sebentar. 3, 4, 5, 6, 7, 8 saja. Sebentar enggak dihitung, Bu? Nah, ya tepuk tangan kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Ini robot dan programmernya? Seru. Ada yang salah langkah? Nggak ada ya. Berarti kalian sudah bisa memahami atau sudah bisa memberikan instruksi yang jelas kepada si robot, sehingga robot benar-benar menjalankan tugasnya dengan benar. Selanjutnya, nah, refleksinya, apa yang terjadi jika perintah atau panah arah yang kamu berikan itu salah? Bisa tersesat dan tidak tercapai tujuannya. Iya, bisa tersesat dan tidak tercapai tujuannya. Kenapa? Karena salah tadi. Harusnya dia ke kanan, tapi yang membacakan perintahnya itu ke kiri. Bye. Jadi dia bisa salah. Jadi berpikir algoritma itu penting. Kenapa urutan itu penting? Karena untuk menghindari kesalahan, lalu tujuan dapat tercapai, dan yang terakhir tugas dapat terselesaikan. Itu adalah fungsi dari berpikir algoritma. Sebelum masuk ke dalam kesimpulan tentang pembelajaran hari ini berpikir komputasional, ada yang masih ingat berpikir komputasional ada berapa? Ada 4. Coba sebutkan yang pertama. Dekomposisi. Yang kedua, abstraksi dan algoritma. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu ada LKPD, coding alfabet nama surah Al-Quran. Terus juga Ibu ada juga LKPD, sama seperti tadi robot Hidayah tadi, tapi tujuannya sudah Ibu tentukan. Misalnya, jika kamu berjalan di jalur maju ke kanan ke kiri, maka huruf apa yang kamu temukan? Nanti kalian jawab di lembarannya. Satu kelompok Ibu kasih 2 tugas, ya. Waktu pengerjaannya 5 menit. Ini sudah, silakan dikumpulkan. Kelompok 1 sudah selesai semua. Kelompok 3 sudah. Kelompok 2
pelajaran hari ini.